Samudra Hindia menjadi saksi bisu dari salah satu ketegangan paling berbahaya di abad ke-21. Dua kekuatan terbesar, yaitu Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Cina, terlibat dalam insiden yang hampir membawa dunia ke tepi konflik global. Ini adalah kisah tentang ambisi, pertempuran diplomasi, dan keberanian di tengah gelombang lautan. Ketegangan antara India dan Cina bukanlah fenomena baru, terutama terkait sengketa perbatasan di daratan Himalaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini berakar pada klaim wilayah yang saling tumpang tindih, mencerminkan rivalitas geopolitik kedua negara di kawasan tersebut. Namun, dinamika ketegangan kini meluas ke wilayah maritim, membawa persaingan mereka ke tingkat yang lebih kompleks. Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi jalur pelayaran strategis, kini menjadi fokus utama ambisi maritim Cina. Di sisi lain, India dengan pengaruh historisnya di Samudra Hindia merasa perlu mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan regional. Persaingan ini tidak hanya mencerminkan ambisi masing-masing negara, tetapi juga memperlihatkan tarikan kepentingan yang lebih luas dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia. Persaingan antara India dan Cina semakin intensif seiring dengan berkembangnya kekuatan militer kedua negara. Cina, melalui inisiatif besar, yaitu Belt and Road Initiative, meluncurkan proyek investasi yang mencakup pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis di kawasan Samudra Hindia. Beberapa contoh penting dari proyek ini adalah pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan Gwadar di Pakistan, yang menjadi bagian dari upaya Cina untuk memperkuat posisinya di wilayah tersebut. Di sisi lain, India berusaha untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Aliansi ini terjalin dalam kerangka kerjasama kuat yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama ini semakin menegaskan rivalitas antara kedua negara, yang tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga ekonomi dan diplomasi. Pada tahun 2010, kapal perusak Cina, yaitu Changxia, sedang melakukan manuver di dekat Selat Malaka, sebuah wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kehadiran kapal Cina di kawasan ini dianggap sebagai ancaman langsung oleh India. Untuk meresponnya, Angkatan Laut India mengirim kapal fregatnya, yaitu INS Shivalik, untuk memantau aktivitas kapal Cina tersebut. Awalnya, pertemuan antara kedua kapal ini berlangsung dengan tenang, dengan komunikasi antar kapal dilakukan melalui frekuensi radio internasional. Namun, ketegangan mulai muncul ketika kapal Cina, yaitu Changxia, mendekati zona eksklusif ekonomi India di Kepulauan Andaman dan Nicobar. INS Shivalik, kapal perang India, segera memberikan peringatan keras melalui pengeras suara dan sinyal visual, mengingatkan Changxia untuk menjauh dari kawasan tersebut. Namun, meskipun peringatan tersebut disampaikan dengan jelas, kapal Cina nampaknya sengaja mengabaikannya. Sikap ini semakin memperburuk situasi dengan kedua pihak mulai memperlihatkan ketegangan yang lebih besar, yang berpotensi memicu konflik terbuka di perairan yang diperebutkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika radar INS Shivalik mendeteksi bahwa kapal Cina mulai mengunci senjata mereka. Sebagai tanggapan, INS Shivalik juga mengarahkan misilnya ke Changxia. Dalam situasi yang panas ini, kedua kapal saling berhadapan dengan seluruh awak bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tembakan peringatan dilepaskan oleh kapal India sebagai peringatan terakhir, tetapi tindakan ini justru meningkatkan ketegangan. Dalam waktu singkat, pesawat tempur India dikerahkan dari pangkalan udara terdekat di Kepulauan Andaman. Cina pun merespon dengan mengirimkan kapal tambahan sebagai dukungan. Dunia menjadi saksi, melalui laporan media internasional, bahwa konflik ini hampir berubah menjadi pertempuran di lautan terbuka. Dalam situasi kritis ini, negosiasi darurat dilakukan melalui jalur diplomatik. Amerika Serikat dan Rusia turut mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Putusan PBB mengatur pertemuan jarak jauh antara pejabat tinggi India dan Cina untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Akhirnya, setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, kedua negara sepakat untuk mundur dari posisi mereka di perairan tersebut. Kapal perang Cina mundur kembali ke Laut Cina Selatan, sementara kapal India kembali ke pangkalannya di Andaman dan Nicobar. Meskipun konfrontasi langsung dapat dihindari, insiden ini meninggalkan jejak mendalam dalam hubungan kedua negara. Ketegangan ini berdampak luas pada politik dan ekonomi kawasan. Jalur perdagangan di Samudra Hindia menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Beberapa negara di kawasan, seperti Sri Lanka dan Maladewa, mulai merasa terjebak di antara persaingan dua kekuatan besar ini. Menurut beberapa sumber terpercaya, insiden ini menunjukkan bahwa Samudra Hindia kini menjadi medan baru untuk perlombaan kekuatan maritim. China terus memperluas pengaruhnya, sementara India berusaha keras mempertahankan dominasinya di kawasan yang telah lama dianggap sebagai wilayah strategisnya. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa diplomasi harus menjadi prioritas dalam mengelola hubungan antar negara. Samudra Hindia, yang menjadi nadi perdagangan dunia, tidak boleh berubah menjadi medan perang. Dunia kini berharap bahwa kedua negara dapat menemukan cara untuk bekerja sama demi stabilitas kawasan.